Selama 5 menit ke depan, saya akan menemukan bagaimana mengutak-atik handsfree merek Nokia agar bisa dimanfaatkan sebagai headphone. Jadi hanya untuk berfungsi sebagai speakernya saja. Sementara mikrofonnya ini tidak begitu bagus kalau digunakan untuk rekaman, ini tidak kita manfaatkan. Ya, ini bisa diterapkan untuk handfree yang lain. Kita harus bongkar dulu handsfree-nya. Untuk Nokia kita bisa memanfaatkan isi cutter seperti itu, harus hati-hati tangannya jangan sampai kena. Yaitu ada bagian sambungan yang bisa kita renggangkan. Jadi itu sebenarnya tidak dilem itu. Itu bisa kita renggangkan pelan-pelan, hati-hati. Kemudian kita ungkit. Ya, kita ungkit sehingga agak renggang begitu. Hati-hati. Nah, ini di satu sisi ya. Satu sisi udah agak renggang begitu. Nanti harus dilanjutkan ke sisi yang lain. Nah, itu sisi kirinya sudah, sekarang sisi kanannya. Ini juga kita renggangkan, harus hati-hati karena kalau nggak hati-hati tangannya bisa terluka. Ya, sempit sekali, tapi kalau menggunakan cutter yang runcing bisa itu. Memang harus sabar. Oke, nah begitu masuk, kemudian diungkit. Ya, segelnya diikhlaskan saja. Ini yang sudah tidak garansi. Oke, nah sudah renggang begitu. Nah ini bisa dibongkar. Harus hati-hati ya. Kalau satunya masih kurang lebar, jaraknya itu seperti yang kanan, kita bisa tuh ya, kita harus merenggangkan lagi. Tuh kita ungkit, baru nanti bisa dibuka. Ya, akhirnya terbukalah isi dari handfree ini. Nah, di tengah itu adalah saklarnya, tombolnya ya yang bisa ditekan. Ya biasanya kalau kita memanfaatkan handsfree untuk headset, itu harus ditekan terus supaya terdengar. Nah, itu kan fungsinya hanya untuk membuat short dari itu, ada solderan yang agak besar itu ya. Nah, itu kalau ditekan sebenarnya itu short atau terhubung. Jadi kita bisa manfaatkan handsfree yang lain dengan cara yang seperti itu kalau mau digunakan sebagai headset. Oke, ini kita yakinkan dengan memanfaatkan multitester pada skala yang paling teliti sehingga kabelnya saja itu ada hambatannya, tidak nol. Ya, itu kita ukur sambil kita tekan. Itu tidak terhubung, kalau kita tekan, nah dia menunjukkan angka ohm yang cukup kecil. Jadi itu sudah benar. Kemudian kita solder biar dia tidak mudah goyah gitu, pakai penjepit seperti itu. Kita siapkan solder, kalau sudah panas, dua solderan tadi bisa kita short, kita sambungkan. Ini juga perlu keterampilan, ini harus hati-hati jangan sampai tangannya kena. Ya, yang dua tadi itu dibuat short. Ya. Oke. Sudah meleleh, bisa dilepas. Kita tinggal mengembalikan, menutupnya lagi seperti keadaan awalnya. Sudah yakin itu terhubung. Terus nanti kita bisa manfaatkan untuk disambungkan ke laptop atau ke MacBook sehingga tidak perlu menekan lagi tombol yang di tengah. Oke, ini tinggal mengembalikan, mudah sekali. Tapi posisinya jangan sampai terbalik. Kalau terbalik ya nanti belum tentu bisa dikembalikan karena panjang dan lebarnya kelihatannya sama tapi itu tidak sama. Ini kita kembalikan nanti sampai bunyi klik begitu. Ya, itu sudah ya. Ya, biar mantap sekali lagi. Nah, dia sudah siap untuk dipakai ke
laptop atau ke MacBook tanpa menekan terus-menerus.